formulasi kami ini ada beberapa bahan, mungkin nanti akan diperbaiki untuk tulisan ini. Kita pakai alpha arbutin. Alpha arbutin itu jadi generasi baru ya di dunia kosmetik. Jadi kalau dulu ada namanya mercury sama hidroquinol. Mercury sama hidroquinol itu sebenarnya kok nggak boleh, kenapa mau nggak boleh, karena dia itu kimiawi, Pak. Jadi mercury, hidroquinol itu kimiawinya tinggi sekali, dan itu memang kenapa kok bisa putih kalau pakai mercury sama hidroquinol. Putih dalam waktu 10 hari memang ya, karena apa? Dikupas kulitnya. Nah, kalau dikupas kulitnya, pertama kita waktu melupas kulitnya itu kan tidak bisa kira-kira, yang dikelupas hanya kulit yang bersisi. Kan ada orang yang ngomong kulit kusam itu kan karena kotoran. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat, kalau mungkin ada yang dokter atau segala macamnya mungkin seperti kulit itu kan kalau remaja, kalau mungkin anak kecil itu, kalau ada punya anak kecil, kalau luka itu dalam waktu 10 hari itu lukanya hilang. Bahkan terus mungkin setahun kemudian tidak kelihatan bekas luka itu, tidak kelihatan. Nah, kalau usia sudah 20 tahun ke atas itu mau nggak mau harus ada perawatan. Karena kalau orang usia 20 tahun ke atas jatuh, begitu kulitnya terkelupas, bekas lukanya itu lama sekali hilangnya. Bahkan kalau yang tua malah cacat, kalau mulai 25 tahun ke atas, atau 30 tahun ke atas malah cacat, biasanya gitu. Nah, ini kalau mercury itu dia langsung kelupas. Nah, yang dikelupas itu kan kulit itu sebenarnya ada lapisan atas, terus ada kulit untuk melindungi dari sinar matahari. Sebenarnya itu kulit kita ini sudah punya anti UV-nya sendiri. Nah, sebenarnya begitu. Nah, akan tetapi kalau waktu pakai mercury itu melupasnya ini sampai dalam. Bahkan logamnya dia itu kan kayak nano. Itu bisa masuk ke pori-pori, melalui pori-pori masuk ke pembuluh darah. Akhirnya ginjal, itu terkena ginjalnya. Terus efek yang paling kelihatan itu orang yang biasanya, maaf ya, kalau pakai mercury kan rata-rata putih sebentar. Kemudian kalau dia kena flek-fleknya langsung kena ke daging. Jadi flek itu ada dua sebab. Pertama, mungkin dari kulit ari yang di depan, di atasnya. Ada kemungkinan dari dagingnya. Nah, kalau yang dari daging terus terang sulit. Kita sudah mungkin kalau ada orang yang ngomong, Pak, ada Pak, ini ada obatnya yang langsung bisa bukan flek. Kalau saya ngomong flek sulit kecuali dioperasi. Itu jalan satu-satunya cepat itu operasi. Tapi kalau untuk krim kita hanya alami perlahan-lahan. Jadi kalau kita mau ngomong tentang alpha arbutin, itu dia itu sifatnya penghambat untuk fleknya. Jadi kalau orang pakai Moskin yang pertama kali dirasakan, kulit bersisiknya itu hilang. Terus kalau putihnya lambat laun ke belakang, waktu 2-3 minggu mulai kelihatan. Tapi kalau untuk terus pigmennya orang Indonesia kan tidak mungkin langsung putih ya. Kita ngomong tidak mungkin putih, hanya kuning atau mungkin ya sawo matang gitu lah. Itu sebenarnya ya itu dasar yang lihatnya. Cuma yang kita nanti mulai mau buktikan ke Moskin itu pertama kulit, biar warna kulitnya hitam tapi hitam bersih. Jadi alami, bukan terus putih kayak seorang sakit gitu yang habis pakai mercury gitu loh. Tidak bisa. Kita hanya jaga kulitnya supaya sehat, supaya bersih. Tapi mungkin kita ada 3 action itu yang pasti, yaitu pertama melindungi, kedua mempercantik, dan ketiga mencerahkan kulit wajah. Jadi pertamanya kita melindungi. Yang melindungi itu
Jadi kalau kulitnya kusam itu mungkin karena tumpukan kulit mati yang tidak bisa terkelupas, itu akan kita serahkan, gitu. Kita akan serahkan di situ, terus melindungi dan mempercantik pasti. Gitu. Jadi 3 action itu yang nanti akan kita aplikasikan di kulit wajah yang bagi pemakai mungkin. Terus saya juga mau cerita sedikit sebelum saya diajak ke sini, saya kan juga coba sendiri. Mungkin yang mbak yang di depan ini bisa lihat atau kan ini kulit saya yang sebelah sini saya tak pakai. Ini yang ini saya pakai. Jadi kalau anda lihat ini kok kisah dekor web. Ini kusamnya kelihatan karena ini banyak ininya agak bersih. Ada satu aja, sama sini beda. Jadi memang saya mau coba efeknya kayak apa. Maksimalnya seperti ini kok. Jadi kalau maunya suruh lebih kayak putih itu tidak. Kita yang dirasakan lebihnya. Kemudian tadi juga waktu di depan Pak Gunawan bilang ada teman kita, rekan kita yang di Singapura, pembeli Morkin, mengatakan sekarang kulit wajahnya tambah halus. Ya, memang betul. Yang tampak pertama kali saat memakai Morkin, kulit halus, kulit tidak bersisih, itu yang terlihat langsung. Ada yang mau ditanyakan, monggo. Yang ingin saya tanyakan ke Pak Andre, yang pertama, apakah Morkin itu cocok untuk semua jenis kulit? Untuk kulitnya, untuk segala jenis kulit, memang ya. Kami memang waktu awal Pak Anda minta juga kalau bisa untuk semua jenis kulit, kita memang untuk semua jenis kulit. Kecuali ada yang jerawat. Kalau jerawat itu harus diobati dulu, baru kulitnya disehatkan. Gitu. Dan jerawat itu kan ada 2 faktor, biasanya faktor daripada bakteri sama genetika. Itu yang genetika mungkin ya atau faktor bakteri ya bakterinya harus dihilangkan supaya tidak keluar jerawatnya. Saya bukan dari Malang, saya pemakai Morkin, dan kebetulan saya sudah 1 bulan. Pertama pemakaian belum saya mau memasarkan, saya harus coba dulu. Setelah hasil yang saya coba, ternyata pertama memakai itu terasa panas. Saya itu seperti orang biduran. Mungkin apa itu karena reaksi atau mungkin itu kulit saya yang sensitif, sehingga saya sampai sekarang sudah 1 bulan itu malah mengeluarkan flek-flek hitam. Sampai sekarang belum bisa kembali, cuma kayak bulat sudah agak hilang dan ada di pengelupasan memang pada wajah saya, tapi sampai 1 bulan ini masih belum bisa merasa tidak ada halusnya sama sekali. Nah, mungkin kalau mungkin ada dokter di sini bisa dicek itu. Ini yang saya rasakan, jadi saya masih belum bisa untuk menawarkan karena wajah saya masih mengeluarkan flek dan padahal dulunya enggak. Bahkan saya nggak pernah dilawat, cuma dulu ada dilawat karena dokter perawatan itu katanya dilawat satu, tapi itu enggak bisa keluar dari di sana. Tapi ini yang dikeluarkan malah flek-flek di sana. Itu mungkin dari saya, mungkin kalau ada solusinya apa itu bisa ada solusinya. Kalau untuk mengenai akan keluar flek itu sebenarnya nggak mungkin kalau krim kita mengeluarkan flek. Yang ada ini Bu, sebenarnya flek itu ada di dalam daging. Terus karena kulit itu nutup terus, kan setiap manusia ini ada reproduksinya, dan dia semakin menumbuhkan tumbuh-tumbuh. Dan kalau kulit sehat itu harusnya begitu kulit matinya hilang, digantikan kulit baru. Dan itu terus-menerus lah. Mungkin karena ibu sudah fleknya itu sudah dari lama, sehingga ketutup sama kulit mati itu nggak kelihatan akhirnya. Nah, kulit mati ini
diangkat pelan-pelan Bu. Oleh Moskin Pak Albutin itu dia ngangkat pelan-pelan, dan begitu ngangkat itu yang keluar kulit sehatnya. Dan kulit sehat ini kalau di bawah dagingnya sudah ada flek, tambah kelihatan. Jadi bukan timbul karena Moskinnya, enggak, tapi timbul karena sebenarnya proses kulit mati itu ke atas, kulit matinya ke atas, akhirnya kulit bersihnya kan tinggal tipis Bu, kayak plastik itu loh Bu, kayak plastik, akhirnya terawat. Kalau untuk keluar biduran pada dua kemungkinan. Pertama, mungkin ibu pernah pakai kosmetik yang lainnya yang berbahan mengandung kimiawi. Nah, kalau kimiawi sama alami itu nggak mungkin bisa jadi satu Bu, mesti ada ceritanya kayak orang perang gitu loh Bu. Nah, perang itu yang alami ini kepengennya kan ini keluar, jadi akhirnya kayak biduran. Orang kalau biduran itu kan sebenarnya kan karena tradisi dalam tubuh mau dikeluarkan, nah itu lewatnya biduran itu. Nanti ibu yang menjual juga nanti ada kejadian seperti itu, jangan panik Bu. Cukup nanti saya akan sampaikan di sini ada pakai telur ayam Bu, telur ayam putih, telur ayam itu nanti dikasihin, diambil putihnya aja, terus nanti dikasihin kayak jeruk nipis. Jeruk nipis ini pertama buat antibakteri, jadi jeruk nipis ini kan memang alami buat antibiotik ya Bu ya. Nah itu dicampurkan gitu, terus nanti dimaskerkan aja. Nanti mungkin tak praktekin sebentar di sini. Dimaskerkan aja, tunggu 15 menit, nanti dibuka gitu kan, pakai nanti. Jadi konsepnya putih telur itu yang sudah dicampur sama jeruk nipis diaduk, kasih kuah, dikuah-kuahkan, terus habis itu ada tisu ditempel gini, gini. Nanti setelah agak kering, ini tisunya diambil, terus cuci muka seperti biasa, sudah kelihatan. Bidurnya itu mulai hilang. Nah, gitu. Itu memang karakteristiknya begitu. Terus kalau Moskin mau kepengen cepat halus, cepat putih juga gitu Bu. Jadi cara pakainya, pakai dulu krim malamnya, setelah itu kasih putih telur, tutup gini sampai kering, diangkat, cuci muka, usahakan seminggu sekali, karena nanti itu membantu kulit kotornya, kulit matinya itu keangkat. Jadi nanti keangkatnya di tisu ini. Nah, jadi itu mempercepat. Kalau aku mau pakai Moskin cepat, 1 kali pemakaian kok langsung sudah kelihatan. Nah, harus ya itu langsung pakai ini, pakai putih telur. Bagi para penjual, saya harapkan nanti kalau bertemu dengan orang yang mau pakai Moskin, tolong jelaskan dulu Anda pernah pakai apa. Kalau pakai yang krim-krim kayak krim yang kimia ya, krim lainnya pakai kimia, yang pengelupasan khususnya, mesti ada sedikit kendala. Ada yang terkendala, ada yang tidak, tergantung dari jenis kulitnya. Saya ada 3 anak tambal, 2 dari Singapura, 1 dari Taiwan. Alhamdulillah sudah masuk semua kesaksiannya. Ini 9 hari sebelum foto yang pertama ya, dia jerawatnya penuh sekali. Kemudian ini 9 hari kemudian hilang jerawatnya. Yang ini dari Taiwan juga begitu. Dia hitamnya penuh kan, kemudian yang sekarang dia bersih, ya. Nah yang satunya itu tadi yang penuh jerawat, itu yang ini dari Taiwan, yang satu dari Singapura. Kemudian ada satu lagi yang dari Taiwan juga, mungkin juga mengalami seperti yang ibu itu sampaikan, tapi sebelumnya dia memakai krim toilet, kemudian beralih ke Moskin. Nah itu juga begitu, dia tiba-tiba mengeluarkan rasa panas, kemudian mengeluarkan flek. Fotonya juga ada yang belum saya edit gitu. Kemudian saya sendiri juga pakai, cuman ini pori-porinya itu yang awal agak membesar dulu Pak, saya yakin nantinya akan menutup. Terus rasanya juga adem, seperti kalau yang siangnya kayak
kayak itu ya, beda adem gitu kan, kayak baunya juga kayak beda adem gitu. Jadi kan di sini saya ingin menyampaikan kami puas memakai produk ini. Memang ini mungkin kalau yang pakai bekas pakai yang krim lain, kami kan tidak tahu formulasinya. Kalau mengenai pemakaian moskin awalnya pasti akan kadang-kadang ada yang tambah besar dulu karena dia harus mengeluarkan kotoran tuh. Jadi mungkin kalau awalnya pori-porinya terlalu kecil, dia kan buntu, kotorannya tidak bisa keluar. Dan kita harus buka dulu baru cairannya keluar. Itu memang dibuat itu kan kalau yang dokter kan mesti kalau dibuat itu jadi ada kotoran dalam tubuh yang mau keluar tapi dia tidak bisa keluar kayak keringat buntet. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Andre, ini kan untuk konsumen macam-macam, mungkin dari ada yang pemakaian krim sebelumnya, mungkin kebanyakan tetap kimia ya Pak ya, dan ada memperhati untuk aturannya. Nah, ini dari kandungan beberapa produk yang ada di dalamnya. Bagi mereka yang memakai krim kimia sebelumnya, misalnya ya, saya juga tidak mau menyebut namanya, itu sebaiknya dari komponen yang ada di dalam itu yang dipakai pertama apa dulu, misalnya entah itu adalah sabunnya atau dulu berapa seminggu selama 1 minggu baru pakai yang krim malam krim siang atau bagaimana. Nah ini mungkin ada solusinya Pak, mungkin Pak. Itu pertanyaannya. Terima kasih. Untuk tahap awalnya sebenarnya at least tidak ada masalah untuk siapapun, kecuali nanti mungkin ada yang kurang tahu. Jadi kurang tahu itu dalam arti seperti tadi Ibu, Pak saya pakai kok malah flagnya banyak. Nah ini kan dari mana dulu? Nggak mungkin kalau krim diciptakan untuk menambah flag, itu tidak mungkin, pasti itu rumusnya seperti itu tadi. Mas mungkin Ibu kan tidak tahu, mungkin ini flagnya udah dari dulu, cuma ketutup sama kulit matinya sehingga penumpukan kulit mati itu menutupi akan flagnya. Dan begitu putih kulitnya itu kulit matinya yang penumpukan itu sudah hilang, kelihatan flagnya karena itu flag dari daging. Nah itu yang mungkin kalau bagi keduanya harus dijelaskan, dan kalau awalnya nggak apa-apa, mereka harus mengalami seperti itu. Nah kalau umpamanya mengalami seperti itu, kalau lebih bagusnya saya sarankan setiap mau jual moskin kasih tahu, karena kita yang bahan alami hendaknya pakai di masker putih telur selama seminggu pertama kali. Karena putih telur itu sifatnya menetralisir, jadi kotorannya itu cepat diserap, dibuang. Jadi setiap mungkin awal memakai 3 hari pertama, usahakan setiap sorenya orangnya pakai putih telur. Sebelum memakai putih telur itu kasih krim tak malamnya tipis-tipis saja, terus itu kasih putih telur, kasih tisu kayak gitu, sambil orangnya foto TV apa gimana kan, sampai habis itu 3 hari aja. Itu 3 hari buat mempercepat supaya antara yang dulu, krimnya yang dulu dengan krimnya sekarang ini cepat nyatunya gitu. Itu putih telurnya tambah jeruk nipis. Ya, jeruk nipis itu pertama buat antibiotiknya, seperti kan mesti namanya kulit itu mesti ada yang apa ya, mungkin terbuka apa luka apa gimana, itu untuk antibiotiknya. Tisu ini untuk ngangkat kulit matinya, karena kan kalau kita mungkin kita lihat secara dekat, itu kan kulit itu nyeromot-nyeromot gitu loh Pak. Nah yang nyeromot-nyeromot ini kan malah kasar. Nah kalau pakai moskin kita ngelupasnya saat mandi, saat pakai sabun, pakai cleansing itu nanti kelupas. Nah kan kelamaan, kalau pakai ini kan langsung gitu. Saya pakai moskin ini itu sekitar bulan rutin maksudnya. Sebelumnya saya sempat sering facial. Terus orang yang nanganin saya itu bilang kalau kulit itu sama kulit hitam di sekitar hidung saya itu ada di bawah pori-pori, pusat angkat. Sebelumnya saya sering pakai kayak propek gitu, nggak bisa angkat juga. Apakah mungkin bisa mengangkat bagian di bawah pori-pori? Untuk jerawat batu itu moga-moga konsepnya moskin itu kan karena
Kita kan kalau mau membersihkan yang atas kita lewat bawah dulu. Kalau mau skin kita ciptakan memang khusus untuk dia bersihkan dalamnya dulu baru luarnya. Sehingga kalau mungkin Mbak bilang di dalamnya ada komedo, moga-moga bisa, cuma waktunya agak lama. Kalau lebih cepat, ya itu tadi pakai masker putih telur dulu. Yang pertama yang saya menanyakan adalah di penjelasannya itu mungkin itu untuk kulit di iklim tropis gitu ya. Iya. Nah kebetulan kan ada beberapa seperti yang tadi disampaikan ada kos yang ada di Taiwan. Nah kebetulan di sana kan bukan tropis. Nah itu bagaimana? Apakah juga cocok di sana karena dari beberapa yang pakai di sana itu merasa kulitnya kering dan bersisik gitu. Apakah itu juga termasuk reaksi positif yang dari itu atau mungkin memang karena di sana sedang musim dingin dan tidak cocok untuk iklim tropis mungkin seperti itu. Yang kedua tentang putih telur tadi, apakah harus putih telur ayam kampung? Mengenai krim moskin itu kalau untuk tampak awalnya pada memang ini kita ciptakan krim ini untuk semua jenis kulit. Akan tetapi tiap kulit ini memiliki reaksi yang berbeda-beda. Dan salah satu reaksinya mungkin seperti tadi Bapak ngomong, ada yang kering duluan, terus ada yang kelupas. Karena kelupas itu pasti harus kita lakukan karena pasti terjadi karena kulit matinya dibuang. Karena untuk menyehatkan kulit itu harus dibuang. Mengenai moskin itu dia ingin tim moskin ini kepengennya itu kan pertama melindungi, terus menyehatkan, terus mencerahkan kulit. Dan untuk sampai ke situnya memang harus ada beberapa tahap yang harus dilalui dan setiap jenis kulit ada yang sendiri. Ada yang mungkin malah sebenarnya kita ini bukan untuk jerawat. Kita ngomong jujur kita bukan untuk jerawat. Tapi ada yang pakai malah jerawatnya kurang. Nah ini ada jenis kulit yang reaksinya sendiri-sendiri. Nah ini yang kita perlu kalau untuk mengerti sampai ke dalamnya kita harus ada penelitian lagi. Tapi intinya seperti itu. Kalau untuk iklim tropis itu itu yang biasanya yang membedakan itu moisturnya, Pak. Kalau iklimnya dingin memang moisturnya harus lebih banyak dibanding iklim yang tropis. Jadi kalau iklim kayak kita gini pakai moisturnya yang nggak bisa masuk ke pori-pori, itu rasanya nanti berat banget. Karena apa? Di sini debu berterbangan, Pak. Kalau kita di iklim dingin, mungkin kita ke Eropa atau kemana ya yang iklimnya ada dingin, karena hawanya dingin dia nggak pernah mandi. Nah kalau orang nggak pernah mandi itu akhirnya apa ya, dia pakainya moistur kok. Moisturnya jangan yang masuk ke pori-pori, tapi yang melapisin di depan kulitnya dia supaya dinginnya nggak nusuk, terus kulitnya tetap lembut gitu, lembab gitu. Nah kalau di iklim Indonesia yang panas terik, sinar mataharinya cukup menghidupkan, pakai lotion atau moistur yang tidak bisa meresap, pulang Pak, wah ini dagingnya banyak Pak. Nah ini bedanya gitu. Itu hanya membedakan kalau antara musim yang tropis sama ada yang ada musim dinginnya itu seperti itu. Jadi kalau krimnya tidak ada masalah, memang reaksinya sendiri. Reaksi jenis kulitnya itu nanti yang sendiri. Terus mengenai putih telurnya, kalau lebih baik itu katanya ayam kampung, Pak. Putih telur itu alami bagus untuk maskeran, untuk makan kulit. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan, Pak Andre. Yang pertama tentang garansi keamanannya itu karena sebagian besar dari mereka selama ini sudah sering ikut skincare kayak gitu, dan mereka langsung ditangani oleh dokter. Seandainya mereka berpindah ke Morskin karena mereka sudah sadar tentang pentingnya sesuatu yang alami kayak gitu, jadi mereka sudah tidak ingin pakai yang
kimia lagi, itu nanti bagaimana? Kalau misalnya terjadi apa-apa, misalnya contoh simpel, bulu halus itu jadi lebih panjang, misalnya itu jadi problem buat mereka, itu nanti konsulnya kemana? Yang kedua, seandainya mereka berpindah produk ke morfin, itu nanti stok yang tersedia di morfin itu untuk jangka waktu berapa lama? Jadi karena mereka sudah berpindah ke situ, nanti stoknya itu akan sejauh mana gitu. Kemudian yang ketiga, itu tadi yang kaitannya dengan tingkat ekonomi. Kadang beberapa konsumen itu begini, itu kan kita kalau beli harus satu paket ya, satu paket itu ada krim, kemudian ada pembersih dan sebagainya. Pada kenyataannya kadang krim dan produk yang lain itu tidak sama habisnya, jadi ketika sudah habis harus beli satu paket lagi, sementara pembersihnya masih misalnya. Kan kita yang lebih cepat habis itu krim siang karena sering mobile seperti itu. Itu Pak Andri. Kemudian yang terakhir ini mungkin kaitannya dengan SD. Jadi kemarin kita sudah dapat hasil dari customer kita yang bagus sekali mungkin ya. Jadi kita juga sudah dokumenkan. Jadi kemarin itu ada salah satu customer itu sudah membuktikan bagus itu. Nah kemudian untuk kasus tertentu itu kan kulit kadang kita ada flag ya Pak. Flagnya susah dihilangkan. Jadi mereka itu kemarin inisiatif mencoba dikombinasi pakai Lensitin. Jadi Lensitin itu difungsikan sebagai eksfoliatornya untuk melepas kulit yang ada di dalam kulit yang tadi Pak Ade sudah sebutkan. Nah itu nanti kira-kira efeknya bagaimana? Kenyataannya di lapangan itu sudah bagus. Nah kalau dikombinasi seperti itu nanti ada efek lain nggak? Itu saja Pak, terima kasih. Selamat pagi. Mengenai akan keamanannya, kami juga sudah berusaha Mbak, kalau amannya kita usahakan untuk aman. Dengan buktinya kita pakai perizinan kita dari Badan POM. Kita juga sudah mengajukan ke Badan POM, bahan ini berbahaya enggak, bahan ini berbahaya enggak. Kita perusahaan kita sudah terus menjalin hubungan dengan Badan POM. Dengan kita juga mendaftarkan produk morfin ke Badan POM, kita harapkan barangnya tidak terjadi apa-apa. Mungkin kalau yang orang yang mungkin yang Pak, apa namanya cocok pada apa ada itu sebenarnya kalau ngomong cocok apa enggak, karena kita itu semuanya untuk semua jenis kulit dan kita pakainya bahan alami, saya rasakan semuanya itu sama. Cuma nanti reaksinya nanti yang berbeda-beda. Itu mengenai morfin. Kadang kalau kita pakai alat kadang-kadang ada yang orang ngomong, loh kok aku nggak kelupas? Kan mungkin kalau biasanya ke dokter itu kan ada dikelupas pakai alat ya, dia pakai gosokan alat itu kan. Nah, ada yang merasa, perih. Tapi ada yang merasa, aku nggak perih tuh, gitu. Aku nggak, ini padahal mungkin tingkatannya sama. Mungkin waktu gosok ke tempatnya saya 1000 ban umpamanya, terus ke tempatnya orang lain 1000 ban, saya merah-merah, dia nggak merah-merah, karena jenis reaksi kulitnya berbeda-beda. Tapi intinya nanti sama. Itu yang mungkin dijelaskan. Mengenai packing, awalnya kenapa kok kita ciptakan set? Karena takut kita nanti orangnya kalau tidak diciptain set, tapi aku tak beli paginya, terus malamnya pakai orang siapa, punya siapa ya, nanti Mbak mungkin ngomong ya pakai lain-lainnya. Kami tidak menyarankan karena kita tidak tahu turunannya itu pakai apa, ini pakai apa. Kayak ini kita kan ada ambutin, ada likorais. Kita ciptakan satu set, kita jangan belinya mentil. Kalau mentil nanti kita kejadiannya berbelok jauh, nanti kita yang kena. Kalau pakai krim morfin, jangan terlalu tebal. Tebal itu bukan jaminan tambah cepat. Nah, banyak itu malah nanti nggak terasa, akhirnya setelah keluar kena debu, malah nanti jadi masalah lagi. Yang jadi masalah debu yang nempel itu, maksud kan? Nah, kalau krimnya tipis kan debunya kan tidak nempel, karena lama-lama kan terserap ke dalam pori-pori. Mungkin kalau datang, tapi saya ingin tanya, kebetulan ada beberapa pelanggan saya, mungkin sekitar 10 orang,
yang notabene hari ini adalah mereka pemakai Moleskine. Tapi pada akhirnya efek yang didapatkan dari Moleskine itu tidak seperti yang dibayangkan. Pertama adalah itu wajah mereka itu malah tumbuh jerawat malah makin besar, Pak. Nah, ini persoalannya apa sebenarnya? Apakah memang kulitnya yang tidak cocok sama produk yang ada, atau memang dalam proses penyelesaian? Mengenai keluarnya jerawat, ada reaksi jenis kulit yang berbeda-beda, Pak. Ada yang memang pemakaian yang terdahulunya itu sebenarnya banyak kotoran yang di bawah kulit itu yang ada di daging itu, sehingga waktu saat pemakaian anti bakteri, maksudnya anti akan kotoran, sehingga dia harus keluarin dulu. Sebenarnya yang paling bagus dibantu dengan untuk mempercepat jerawatnya itu hilang. Jerawat itu kan sebenarnya kotoran, Pak, kotoran yang mau keluar. Jadi kayak orang ngomong keringat buntut, kalau orang keringatan nggak bisa keluar, itu nanti keluar putus-putus keringat buntut. Nah, itu harus keluar dulu, Pak. Itu harus keluar dulu. Untuk mempercepatnya, pakai putih telur, Pak. Pakai putih telur, terus dikasih jeruk nipis, kasih di bawahnya untuk masker, Pak. Jadi itu untuk mempercepat. Karena awalnya dia pakai krim apa kita nggak tahu, terus pakai krim kita mesti ada kontradiksi, Pak. Untuk mempercepatnya putih telur dikasihin jeruk nipis. Jeruk nipisnya itu untuk antibiotiknya, putih telurnya untuk nangkap kotorannya supaya cepat. Kalau orangnya berjerawat, hendaknya bijak pakai obat jerawat dulu supaya jerawatnya hilang, baru pakai krimnya Moleskine. Produk Moleskine ini bisa untuk anti-aging. Kalau untuk anti-aging memang dia ada anti-agingnya. Ya, pakai putih telurnya aja ya, jangan kuningnya. Jadi nanti mungkin dilubangi sedikit aja. Ambil putih telurnya aja. Kalau ada yang mau ngambil gambar, coba sebelum dan sesudahnya kelihatan aja. Ada lagi, Mati? Ini saya sampaikan, saya pakainya naik. Berapa kali saya pakai itu naik krimnya ini, saya pakai serumnya ya, biar cepat, biar kelihatan hasilnya lebih cepat. Tapi cara pemakaian utamanya pasti dalam keadaan bersih, jadi sudah dibersihkan. Ini nanti juga buat strategi untuk penjualan. Jadi nanti kalau mau jual, mau lebih baiknya dicobakan dulu. Jadi orangnya langsung kelihatan. Jadi orangnya langsung mau belinya karena lihat nyatanya. Untuk serumnya itu dioleskan. Kalau karena ini bukan dipijit, Mbak, jadi terserah mau arahnya kemana. Karena ini kita tidak melakukan pijitan, jadi kita hanya ngeratain saja. Untuk kelopak mata juga nggak masalah, tipis-tipis saja ya. Nanti saat dipakein putih telur sama jeruk nipis ini, nanti kalau memakainya rasanya agak sedikit-sedikit. Karena sedikit-sedikitnya itu jeruk nipisnya itu, karena jeruk nipis itu kan antibiotik ya. Kalau amisnya enggak, karena putih telurnya sudah pakai jeruk nipis. Kita cari saja, nanti tuh kering ya, betul. Terus kasih lagi di atasnya, dia nempelnya masih ketat. Ininya putihnya diolesin di isinya dia, supaya dia lebih cepat keras. Ya. Ya. Panas. Ya. Kalau ada di pasarnya lebih cepat ya. Tapi kalau mamanya udah ada di pasarnya paling 15 menit, 20 menit selesai. Sampai kering keras gitu. Misalkan keringnya sampai kering matang, karena sudah. Karena kalau nggak sampai kering matang, kurang bisa cepat. Ini nanti kalau untuk yang promosi bisa pakai ini. Jadi orangnya langsung dibuka, kelihatan orang saya gitu. Kalau sudah
cerai ini tinggal diangkat aja, tinggal diangkat. Sudah langsung biasa sudah kelihatan, sudah agak kelihatan bahwa ini sudah tampak lebih. Ya. Ya, itu harus dilihatkan lagi buat isi bapak. Ini mungkin, ini belum. Ini dari sisi posisinya kan sudah kelihatan kayak gini. Nanti kalau sudah dicuci lagi kan kelihatannya lebih jelas lagi. Masalah jangan. Sudah kelihatan terang, Mas. Nggak suka pegang mesin sendiri rasanya lebih enak. Ini kirim malam ya, Pak? Ini tadi pakai serumnya. Untuk mempercepat pakai serumnya. Terus pakai kaki pastinya. Tapi sebaiknya malam atau pagi atau siang kalau pakai? Kalau mau dipakai, lebih nyatanya sore aja ya. Sore aja. Karena kalau sore itu kan kita sudah tinggal istirahat. Ya. Nah, nanti kalau demo di rumah-rumah customer itu kalau sudah dipakaikan itu terus dioleskan di paginya. Ya, itu aja. Secukupnya. Lebih cepat pakai serum, karena serum itu penyerapannya dia lebih cepat. Oh ya, kalau mamanya sore ya pakai krim malam, kalau pagi pakai krim pagi. Nyesuaiin keadaan. Itu sebaiknya pakai telurnya itu berapa hari sekali? Kalau untuk tahap awal pertama, karena kita belum ada klinik, pakainya 3 kali. Jadi 3 hari betul-betul. Selanjutnya terserah. Itu untuk nanggulangi, tapi ada yang ngomong kok aku kering atau apa, itu tanggulangi itu aja. Sebenarnya kalau kita sudah ada kliniknya, itu nanti di facial itu hilang. Dan krim kita lebih cepat masuk jika kulit dalam keadaan bersih. Nah, gitu. Itu kan sudah kelihatan hasilnya ya kan. Mungkin kalau orang ngomong after dan before sudah kelihatan. Krim malam itu diusahakan krim malam itu jangan kena debu. Kalau customernya jangan kali nanti pakai obat dulu sampai dia sembuh baru nanti pakai krim. Kita jangan langsung, saya tidak menyarankan langsung supaya penyakitnya sembuh dulu, jerawatnya sembuh dulu, baru kulitnya dibersihkan. Untuk teknologi nano itu ada dibahas lagi. Bahan kita rata-rata pakai nano, karena kalau nano itu langsung meresap. Bedanya nano sama tidak itu kelihatan dari resapannya. Yang nano itu biasanya langsung cepat meresap, tapi kalau yang tidak nano biasanya kita semua ada pakai alkohol. Cleansing kita juga nggak pakai alkohol. Karena kita kalau alkohol kita pakai nanti kering Pak. Kulitnya kalau kering repot kali kita mana. Padahal kan kita mau menyehatkan krim skin apakah cocok untuk di luar negeri atau enggak. Kita memang ciptakan ini untuk segala jenis kulit dan segala keadaan. Begitu teman-teman sekalian, seminar kita hari ini, dan sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Andri.